Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama, kita persiapkan hati kita fokuskan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk saat teduh sejenak. Panggilan berbakti, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kali ini. Karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh bersekutu, menaikkan pujian syukur kami, menyembah-Mu Tuhan, terlebih lagi mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami, yang tetap setia bergabung dalam ibadah online ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami dimanapun kami berada, hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan akan arti Jumat Agung, akan arti salib Kristus. Sekalipun dihina, namun salib Kristus telah menyelesaikan masalah dosa. Namun tidak hanya dosa, tetapi setiap orang yang percaya akan keberadaan salib Kristus diubah statusnya dari manusia berdosa menjadi manusia yang disucikan, dibenarkan, terlebih diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, perkataan Yesus Kristus yang di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan hanya untuk mereka yang ada pada saat itu, bukan hanya untuk mereka yang mencambuk Yesus Kristus, bukan hanya untuk mereka yang menyalibkannya, tapi untuk kita juga. Jadi tanpa salib Kristus, mustahil dosa semua manusia diampuni. Mustahil status orang percaya diubahkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan penuh perasaan, penuh penghayatan kita akan pujikan pujian NP 187, Salib Hina. Bukit yang jauh tanpa
salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga di Golgota, tempat matinya. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Indahlah bagiku salib hina itu yang berlumuran darah kudus. Pada salib itu menggantikan aku, Yesus mati dan ku tertebus. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Pada salib hina ku tetap setia, walau aku juga dicela. Satu saat kelak aku kan bersorak dalam surga yang indah mulia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima Kita akan membaca nats firman Tuhan yang diambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Lukas 23 ayat 44
sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian "Ku tetap pegang salib Kristus". Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus
yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Kepada Bapak Gembala Jemaat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pagi hari ini kita mengadakan kebaktian khusus, yaitu memperingati penyaliban Yesus Kristus. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu bersama dengan jemaatmu Gloria Kayen. Kami menaikkan pujian dan syukur karena kami sudah diselamatkan melalui karya penyaliban Sang Juru Selamat yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Oleh karena penyaliban Sang Juru Selamat itulah dosa kami telah ditanggungnya, dan sekarang kami hidup bagi Dia. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengar penjelasan firman-Mu yang berkaitan dengan peristiwa penyaliban Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memohon pertolongan-Mu dan hikmat-Mu sehingga dapat menjelaskan firman-Mu, dan setiap kami yang mendengarkannya, jemaat-Mu, dapat menguatkan iman kami, dan kami menjadi murid Kristus yang baik dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mengadakan kebaktian khusus, yaitu kebaktian memperingati penyaliban Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Menjadi sangat penting pada saat saya dan saudara kembali mengulang satu peristiwa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu untuk menjelaskannya melalui firman-Nya, Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Dengan memperingati penyaliban Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Tuhan kita, kita semakin diteguhkan, kita semakin mempunyai pengharapan, dan iman kita, pertumbuhan rohani kita menjadi semakin baik.
Judul khotbah pada pagi hari ini, penyalipan Yesus Kristus memuaskan kesucian dan keadilan Allah. Kitab Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49, firman Tuhan berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Melalui nas firman Tuhan yang baru saja Bapak Ibu Saudara dengarkan, kita mendapatkan penjelasan berkaitan dengan kematian Yesus yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kematian dari pribadi yang tanpa dosa, sehingga kematiannya itu bisa menanggung dosa semua manusia. Judul khotbah pagi hari ini akan memberi penjelasan bagi kita semua, yaitu penyalipan Yesus memuaskan kesucian dan keadilan Allah. Terkadang orang yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, ketika ditanya berkaitan dengan penyalipan Yesus, kadang-kadang sulit untuk menjelaskan. Dan tugas gembalalah yang menjelaskan, sehingga jemaat bisa mengerti kebenaran ini. Dari judul khotbah ini saja sebenarnya sudah membuka bagi kita pengertian mengapa Dia disalibkan. Apakah penebusan Yesus Kristus itu untuk si iblis? Seperti yang sering kita dengar ilustrasi seperti orang menggadai barang gitu ya. Jadi barangnya ditebus. Bukan seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan iblis penyalipan Yesus itu. Bukan dipersembahkan kepada iblis supaya kita ditebus dari dia, tidak ada kaitannya. Yang benar penyalipannya itu memuaskan sifat kesucian dan keadilan Allah. Sehingga manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu beroleh jalan pengampunan. Dan inilah satu-satunya cara Allah menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Melalui apa? Melalui Sang Juru Selamat. Peristiwa penyalipan itu begitu mengerikan. Karena hukuman salib pada waktu itu sudah dilaksanakan oleh kerajaan Romawi. Orang yang melanggar hukum yang sangat berat akan dijatuhi hukuman salib. Suatu peristiwa yang mengerikan.
seorang yang sudah ada di tiang salib, setelah diturunkan, itu untuk memastikan kalau dia sudah meninggal, itu kakinya dipatahkan. Itulah sebabnya ketika ada prajurit yang menombak lambung Yesus keluar air dan darah, mereka yakin dia sudah mati, jadi tidak perlu dipatahkan kakinya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus ada penyalipan Sang Juru Selamat? Penyalipan Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah yang akan mengirim Juru Selamat. Di dalam Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama, firman Tuhan menjelaskan berkaitan dengan nubuatan tentang Mesias, Sang Juru Selamat. Mesias yang diurapi, Sang Juru Selamat berarti yang akan menyelamatkan, Sang Penyelamat. Mengapa harus ada Sang Juru Selamat? Jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Kejadian berkaitan dengan kejatuhan Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, tidak ada cara lain kecuali Allah berjanji akan kirim Juru Selamat. Dan janji itu terus dikumandangkan. Orang-orang yang mempercayai janji Tuhan Allah akan mengirim Juru Selamat, mereka akan melaksanakan ibadah yang menyimbolkan Sang Juru Selamat tersebut yang akan datang. Nabi Nuh, ketika air bah sudah surut, daratan sudah tidak ada air bah lagi, sudah kering. Pertama-tama yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah membangun mezbah batu yang disusun menyerupai meja, lalu disembelihlah binatang korban, domba korban. Dan Allah berkenan atas korban Nuh. Habel mempersembahkan domba, dan Tuhan Allah berkenan atas persembahannya. Karena persembahan Habel itu menggambarkan Sang Juru Selamat nanti yang akan datang. Yang akan datang. Menjelaskan peristiwa penyalipan Yesus bagi kita jemaat Tuhan ini seharusnya kita sudah mengerti. Karena sudah bertahun-tahun setiap kali kita mengadakan kebaktian khusus selalu dijelaskan berkaitan dengan peristiwa penyalipan Yesus Kristus. Dengan terus dijelaskan supaya kita menjadi orang Kristen yang mengerti kebenaran. Jangan sampai ikut-ikutan seperti jemaat di Galatia yang mencoba mau menggabungkan Injil yang murni dengan Injil yang mempraktekkan kembali hukum Taurat. Sehingga itu kalau memang diikuti ya kelihatannya cocok, tapi itu kata Rasul Paulus itu seperti tahayul gitu ya. Macam-macam itu bisa dilakukan. Tetapi bagi orang Kristen perjanjian baru mereka meyakini penyalipan Yesus Kristus itu menjadi puncak karya penyelamatan Allah kepada umat manusia. Sehingga gembala sidang wajib untuk menjelaskan Injil keselamatan ini. Supaya jemaat tidak ikut-ikutan mengikuti acara-acara yang memang sih kelihatannya cocok ya. Tapi itu bisa membawa jemaat seperti jemaat Galatia. Rasul Paulus menegur, kamu ini sudah memulai dengan roh tetapi mengapa mau mengikuti lagi dengan kedagingan? Kamu ini sudah diselamatkan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus, mengapa masih mau mencampur adukkan dengan hukum Taurat? Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel, itu milik Israel. Gereja bukan Israel.
Gereja adalah orang-orang yang merespon anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga disebut sebagai jemaat milik Kristus. Eklesiaku, eklesia milik Kristus. Sedang dengan bangsa Israel nanti urusannya setelah hari pengangkatan, rapture itu, baru Tuhan berurusan lagi dengan bangsa Israel. Sekarang ini masanya mereka sudah di stop dulu, dihentikan dulu urusannya dengan Yehova. Nah, sekarang Tuhan mau berurusan dengan gerejanya. Sehingga gerejanya ini benar-benar menjadi tiang penopang dasar kebenaran yang memancarkan Injil keselamatan. Tidak lagi ikut-ikutan Yudaisme. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penjelasan berkaitan dengan penyalipan Sang Juru Selamat, saya harapkan setiap jemaat semakin mengerti, memahami akan peristiwa yang sangat agung tersebut. Sehingga kita semakin mantap mengikut Yesus, semakin berdiri teguh di atas iman kita, tidak mudah diombang-ambingkan, bahkan mengikuti acara-acara tahayul, acara-acara yang Yudaisme, enggak Kristen kita ini. Yudaisme saja enggak mau dicampur dengan kekristenan, kok kenapa Kristen harus mau dicampur dengan Yudaisme? Yang di kepercayaan yang lain saja enggak mau dicampur, kok kita mau mencampur-campurkan. Ya kita berdiri teguh di atas firman Tuhan. Sehingga kita seperti yang Rasul Paulus katakan, jemaat adalah keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Yang berdiri di atas dasar para nabi dan para rasul dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Perjanjian lama, tulisan para rasul, perjanjian lama, tulisan para nabi, perjanjian baru, tulisan para rasul. Yesus sebagai sentral pemberita. Sehingga tepatlah ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus yang datang mau dibaptis olehnya, Yohanes Pembaptis berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ini semakin kita semakin mengerti ya. Jadi dari nas firman Tuhan ini lalu dikait-kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ini harus klop. Tidak boleh bertentangan. Sehingga pada pagi hari ini pada saat saya menjelaskan tentang penyalipan Yesus Kristus, saya akan mengambil dari ayat-ayat yang lainnya. Supaya pengertian kita semakin jelas, semakin terbuka. Oh, ini maksudnya. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang bisa menanggung pribadi-pribadi yang berdosa. Mengapa Yesus disalibkan? Dan mengapa kok penyalipannya itu menjadi cara Allah untuk menyelesaikan dosa manusia? Intisarinya itu dosa selesai kalau dijatuhi hukuman. Jadi kalau kita sudah paham bahwa dosa nih harus selesai dijatuhi hukuman, maka kita tidak bingung lagi kok kenapa harus Allah datang ke dunia menjelma menjadi manusia, firman itu menjadi daging. Karena apa? Karena kita harus memahami intisarinya dulu. Sehingga kita tidak bingung ketika ditanya kok kenapa Allah harus menjadi manusia. Firman itu menjadi daging. Sebab Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mau menggunakan cara apapun, tidak bisa. Tidak ada orang yang berdosa yang bisa menanggung sesamanya yang berdosa, tidak bisa. Harus ada pribadi yang tanpa dosa, yang menanggung dosa, dan bahkan dosanya itu seisi dunia.
Dari sini kita sudah semakin menangkap bahwa tidak ada pribadi yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Hanya Allah yang tidak berdosa. Nah, inilah Allah, Sang Pencipta alam semesta ini, yang rela menghampakan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba, dan bahkan rela mati di atas kayu salib, supaya dosa bisa selesai. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika kita ditanya, apa makna kematian Yesus dalam hidupmu? Apakah kita mau menjawab tidak tahu? Apakah kita mau menjawab tidak mau tahu? Atau kita menjawab tidak mau cari tahu? Kalau ini yang terjadi, maka itu akan mengantar engkau untuk menuju kepada penghukuman yang kekal. Loh, kenapa Pak? Ya karena terhadap keselamatan jiwamu saja kamu tidak peduli, nggak mau cari tahu. Barang siapa mempunyai akan diberi, yang tidak mempunyai akan diambil. Apa itu? Ya keingintahuanmu terhadap keselamatan itu, terhadap kebenaran. Kalau kita tidak peduli kan kita tidak punya. Diambil. Yang terakhir apa? Nyawamu yang diambil. Binasa selama-lamanya. Seharusnya bagi kita orang percaya, orang Kristen, yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, kita mempunyai jawaban yang tegas bahwa apa makna kematian Yesus dalam hidupmu. Dengan percaya dan mengaminkan bahwa kematiannya itu untuk menanggung seluruh dosaku. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan, makna kematian Yesus Kristus. Tadi di judul sudah diberitahukan bahwa kematiannya itu memuaskan sifat kemahakudusan dan kemahaadilan. Allah itu kudus sehingga tidak boleh, bahkan secuil dosa pun tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Makna kematian Yesus Kristus dalam hidupku. Yang pertama, semakin aku mengenal kasih dan keadilannya. Karena Allah itu maha suci, maka tidak boleh dosa masuk kerajaan surga, walaupun hanya setitik saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya manusia dengan segala caranya untuk menyelamatkan dirinya dari jerat hukuman dosa itu mustahil. 10 hukum Taurat, 10 hukum Musa, itu kalau gagal satu, gagal semua. Betapa susahnya. Dan mengapa hukum itu diberikan? Supaya manusia tahu kalau itu berdosa. Sekarang sudah ada CCTV di setiap kota provinsi di sepanjang jalan ya. Jadi kalau orang berkendara baik motor maupun mobil, kalau melanggar, polisi di kantor pusatnya sana di tempat monitor sudah bisa melihat, langsung tahu
Oh, ini belum bayar pajak, ini tidak pakai sabuk pengaman, ini berkendara setir mobil sambil terima telepon, semua jadi tahu pelanggarannya. Ketika orang yang melanggar itu membantah, maka tinggal ditunjukkan saja. Ini loh kesalahannya. Nah, sama. Ketika 10 hukum Tuhan itu ditulis, ketika manusia melanggar, tinggal ditunjukkan ini loh hukumnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga pada saat kita memaknai penyalipan Yesus Kristus, memaknai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kita semakin mengenal kasih dan keadilan Allah. Oleh karena kasih-Nya, Allah tidak menghukum manusia. Tetapi oleh karena keadilan-Nya, Allah harus menghukum. Karena Allah Maha Adil, maka dosa sekecil apapun akan dihukumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kemahakudusan dan kemahaadilan itu harus dinyatakan melalui apa? Melalui dirinya sendiri. Pribadi yang tanpa dosa itu menjelma menjadi manusia, firman itu menjadi daging, supaya dia bisa dijatuhi hukuman. Jadi kemahakudusan dan kemahaadilan Allah itu dinyatakan pada salib Yesus Kristus. Dan sebenarnya ini sudah diberi gambarannya oleh Tuhan Allah sendiri ketika bangsa Israel bersungut-sungut marah kepada Musa, lalu Tuhan Allah kirim ular tedung untuk membunuh mereka. Itu hampir semua orang Israel meninggal pada waktu itu. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan Allah, dan Tuhan Allah beri petunjuk bahwa kamu harus buat ular tembaga lalu pasang di tiang, ya, supaya tidak melorot, dikasih lintang begini. Siapa saja yang dipagut oleh ular tedung, asal dia melihat ular tembaga itu, dia pasti hidup. Ini menjadi satu gambaran tentang Sang Juru Selamat. Dosa begitu mencengkram kehidupan manusia. Manusia tidak berdaya dengan dosa. Tetapi janji firman Tuhan, asal melihat dia, tentu disertai dengan iman di sini. Iman itu sikap hati, bertobat percaya Yesus, mengaminkan yang disalibkan itu adalah pribadi yang tanpa dosa. Oleh karena penyalipannya itu menanggung seluruh dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua orang tidak peduli dari suku bangsa manapun. Jadi penyalipan Yesus Kristus yang dalam perjanjian lama yang disimbolkan dengan domba korban, itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, dalam perjanjian lama, ketika Tuhan Allah meresmikan sebuah bangsa di Gunung Sinai, diberikan kitab undang-undangnya yaitu Taurat, mereka melaksanakan ibadah simbolik yang menyimbolkan Sang Juru Selamat. Di kemah suci mereka mempersembahkan domba korban.
Terus bangsa Israel itu terus akhirnya kepemimpinannya dipimpin oleh raja, sehingga dibangunlah oleh Salomo bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu puncak penyembahannya yaitu ibadah simbol tadi, menyembelih domba korban. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus 1 kali dalam 1 tahun. Itulah sebabnya di dalam Nas pasal 23 di kitab Lukas ayat 44 sampai 49 itu, pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, pada saat itulah tabir bait suci terbelah menjadi 2. Apa maknanya itu? Maknanya sudah tidak ada lagi ibadah yang menyimbolkan Sang Juru Selamat. Sebab Sang Hakikat itu sudah datang. Sehingga kita orang Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi simbol jasmaniah ritual, tidak. Tetapi dalam roh dan kebenaran. Ibadahnya hakikat. Hakikatnya siapa? Ya Sang Juru Selamat tadi yang sudah datang, yang bahkan sudah disalibkan, yang sudah selesai tugasnya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan jangan lagi kembali kepada Yudaisme dengan ritual yang macam-macam tadi, sudah selesai. Sehingga tidak ada lagi jabatan imam besar, nggak ada lagi jabatan imam Lewi, imam Harun dan keturunannya. Semua adalah imamat yang rajani. Setiap orang langsung datang kepada Tuhan Allah tanpa ada perantara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, langsung berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak harus datang ke rumah gembala lalu membawa ayam putih, ayam hitam, membawa gula teh gitu, enggak ya. Langsung datang. Itulah keimamatan yang rajani. Semua orang percaya adalah imam. Imam bagi dirinya sendiri. Wah, betapa luar biasa ya kita memahami makna penyaliban Yesus Kristus itu. Kita tidak lagi dibuat pusing dengan segala urusan yang ritual tadi, yang jasmaniah tadi, yang simbolik tadi. Karena kita sudah menyembah yang hakikat, yaitu Yesus Kristus. Nah ini setiap jemaat harus tahu. Supaya imannya itu semakin teguh begitu loh. Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah itu Yesus tadi yang ditulis oleh tabib Lukas. Yesus Kristus. Dan kira-kira jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bayangkan start jam 9 itu peristiwa penyaliban. Yesus dibawa gitu ya, ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Jam 12 naik tiang salib sampai jam 3 dia wafat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa langit menjadi gelap? Mengapa matahari tidak bersinar? Saudara bisa bayangkan, matahari saja sampai malu melihat anak manusia dijatuhi hukuman sedahsyat itu. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya berdosa supaya menanggung dosa seisi dunia. Itulah sebabnya saya dan saudara ketika kita percaya mengaminkan bahwa kematian Yesus itu untuk menanggung seluruh dosaku, maka sudah selamat. Kita tidak lagi dipusingkan lagi dengan ritual-ritual yang menggambarkan tentang keselamatan.
Itu sebabnya kita jadi orang merdeka. Menjadi orang yang bebas dari belenggu dosa. Kok enak ya cuma gitu saja? Ya memang mau cara apa lagi? Ini caranya Tuhan. Kalau begitu ya kita berbuat dosa lagi supaya kemurahan Allah kita rasakan lagi. Enggak, kata firman Tuhan, sekali-kali tidak. Masa kita sudah diselamatkan mau berbuat dosa lagi, hidup dalam dosa supaya anugerah Allah diberikan kepada kita? Enggak, itu namanya membangkang kepada Tuhan Allah, mempermainkan keselamatan yang dari Tuhan Allah. Karena kita tahu penyalipannya untuk diriku, kalau dikaitkan dengan pribadi, maka aku menghargai karya penyalipan itu. Sehingga aku hidup dengan seturut Dia. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ini sama cerita ketika ada seorang anak muda yang mencuri, ya. Lalu ditangkaplah dia sama keamanan dan mau dihukum. Dan sudah dijatuhi hukuman. Ketika hakim memutuskan, ini karena mencuri ini maka akan dihukum cambuk 40 kali. Lalu bapaknya masuk dan berkata, "Bapak hakim, izinkan saya yang menggantikan untuk dicambuk." Dan hakim setuju. Maka bapaknya itu dicambuk 40 kali dan anaknya itu harus berdiri di samping bapaknya. Saudara bisa bayangkan, apakah anak muda itu mau mencuri lagi? Oh, pasti dia akan ingat punggung bapaknya koyak oleh cambukan algojo. Apakah kita mau hidup dalam dosa? Ketika kita menyaksikan penyalipan Yesus Kristus, aduh, tidak tega kita. Dia sudah tanggung dosaku. Masakan aku mau menyaksikan dia disalibkan untuk yang kedua kali? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Penyalipan Yesus yang pertama itu pada saat kita mengaminkan dia mati bagi saya. Tapi ketika kita melangkah keluar dan kita mau balik lagi, maka firman Tuhan kata itu sama dengan kau menyalibkan yang kedua kali. Sehingga tidak ada ampun lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa makna penyalipan Yesus dalam hidupmu? Semakin aku percaya memiliki kepastian masuk surga. Wah, ini satu pernyataan iman yang tak tergoyahkan. Para pahlawan iman menyaksikan di hadapan musuh kebenaran bagaimana mereka dipaksa untuk menyangkali imannya. Tetapi semakin mereka diancam, semakin mereka dipaksa, mereka semakin berdiri teguh di atas imannya. Tidak mungkin aku mau mengkhianati Sang Juru Selamatku. 80 tahun dia tidak pernah mengecewakan aku. Masakan gara-gara ancamanmu aku mau menyangkali dia. Lebih baik kematian. Karena kematian itu akan membawaku kepada Sang Juru Selamatku. Mengapa kok kita mempunyai kepastian akan masuk surga? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu bukan seperti ini, kadang-kadang anak kecil kita kasih main-main gitu ya, kita kasih es krim lalu kita gini-gini kan, dia mau makan es krimnya lalu kita tarik begitu ya, lalu kita ginikan lagi, kita tarik lagi, itu kan bohong-bohongan itu. Nah, disinilah kita harus mengerti Injil keselamatan. Kok kenapa kita memiliki satu kepastian akan masuk surga? Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya dulu, jangan dibolak-balik. Jangan dibaptis untuk diselamatkan, tidak percaya. Iman itu sikap hati, makanya
keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita, itu sikap hati. Bertobat dan percaya Yesus itu sikap hati. Itulah sebabnya ketika Injil diperdengarkan kepada kita, ya, kita kan merespon, bisa menolak, bisa menerima. Saat kita menerima itulah sikap hati kita terima dia. Bertobat, percaya Yesus. Perlu ditambah lain Pak, komposisi imannya enggak perlu. Untuk apa? Itu kan seperti tadi anak-anak yang dikasih es krim lalu mulutnya sudah mau caplok dia, es krim kita tarik gitu ya. Jadi ini pura-pura gitu. Jadi keselamatan itu di dalam firman Tuhan jelas. Sikap hati, iman, bertobat dan percaya. Sehingga kita mempunyai kepastian. Tidak perlu ditambah lagi Pak, hidup sempurna, nanti di surga kita sempurna. Ya. Di dunia ini kita disuruh membangun kehidupan yang kudus. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setelah kita mempunyai komposisi iman yang benar, yaitu bertobat dan percaya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita memiliki posisi yang kudus, yaitu menjadi salah satu anak Allah. Itulah sebabnya kita memiliki menjadi ahli waris tadi itu ya. Kadang-kadang orang bingung dengan ahli waris. Kapan kamu jadi anak Allah ya? Saat kita percaya tadi. Posisi kita bukan lagi musuh atau setru. Kitab Roma itu menjelaskan, Roma pasal 1 ayat 18, murka Allah nyata kepada orang fasik dan orang lalim. Kalau seumur hidup lalim dan fasik terus tanpa bertobat dan percaya akan menjadi musuh Allah. Sekarang kita menjadi salah satu anak Allah. Posisinya kudus. Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita sekarang memiliki hati yang ada Roh Kudus. Memiliki hati yang kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kapan? Ya saat kita bertobat dan percaya. Bukan nunggu ada pendeta hebat lalu tumpang tangan lalu Roh Kudus masuk. Enggak seperti itu. Ya. Atau saudara puasa 40 hari, 40 malam, lalu Roh Kudus masuk. Enggak. Ini kadang-kadang dalam kekristenan jadi bingung gara-gara enggak dijelaskan dengan benar seperti itu ya. Sampai jemaat itu tiap KKR itu maju terus ya. Ini kemarin kamu maju, kenapa maju lagi karena belum terima baptisan Roh Kudus katanya. Dia pikir kalau sudah dapat Roh Kudus lalu bisa ngomong yang kita sendiri tidak tahu artinya, SPOK-nya tidak jelas. Tidak seperti itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus selalu menyapa jemaat-jemaat itu dengan sebutan apa? Orang-orang kudus ya, di Korintus. Orang-orang kudus di jemaat mana? Kita menjadi kudus itu karena bertobat dan percaya Yesus tadi itu loh. Jadi luar biasa sekali makna penyalipan Yesus dalam kehidupan kita. Dan itu kita perdengarkan terus ya tiap-tiap tahun ya. Jadi kalau ada anggota gereja yang meninggal itu kita menjadi nggak was-was gitu loh. Wah dia sudah bertobat percaya Yesus. Dia pasti diselamatkan. Nah ini yang menjadi penghiburan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan posisi dan hati yang kudus ini menjadi syarat mutlak untuk masuk surga tadi itu. Yang dimulai dengan apa? Iman percaya tadi, bertobat percaya. Baru di 2 Korintus pasal 7 ayat 1 itu kita disuruh membangun karakter dan kehidupan yang kudus. Untuk apa? Untuk kesaksian kita di dunia. Jadi ini mematahkan segala tuduhan enaknya. Jadi orang Kristen
diselamatkannya mudah ya. Berbuat dosa saja seenaknya lalu minta ampun diselamatkan. Enggak gitu. Setelah diselamatkan itu kita jadi menghormati Tuhan. Kita jadi takut dan gentar. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan. Makna penyaliban Yesus Kristus, semakin aku bertekad untuk apa? Untuk hidup bagi Tuhan Yesus. Orang-orang yang menyaksikan penyaliban Yesus pada waktu itu, kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Ia memuliakan Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara bisa bayangkan, ketika kita menyaksikan orang dihukum mati, tidak ada satupun keluar dari perkataannya perkataan yang jahat. Bahkan dari perkataan Yesus Kristus itu memberi pengharapan kepada penyamun yang di sampingnya. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, ini perkataan yang agung. Jadi orang yang menyaksikan itu ngelus nepuk dada. Ini orang benar. Bahkan orang-orang yang menyaksikan semuanya itu pergi sambil memukul-mukul dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin kita tahu makna penyaliban Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, semakin kita bertekad untuk hidup bagi Dia. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setiap orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus, dia akan menjalani hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi diagnosanya, kalau ada orang yang mengaku Kristen bahkan bertahun-tahun tapi tidak menunjukkan hidup dengan manusia baru, itu diagnosanya ya tinggal dua saja. Dia sudah bertobat dan percaya atau dia belum. Itu saja. Kok masa perubahan hidup itu seperti evolusi? Mau seperti evolusi yang memerlukan miliaran tahun? Enggak mungkin. Seperti Paulus, dia merindukan bahwa hidupnya ini berbuah. Kalau meninggal, untung. Kalau masih diberi hidup, ini untuk Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memaknai kematian Yesus Kristus menjadikan saya dan saudara membuat komitmen. Kan kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Kita sudah mengenal kebenaran ini. Kita sudah tahu kebenaran ini. Dan kita semakin diberitahu, semakin kita bisa menghidupi kebenaran ini. Maukah Bapak Ibu Saudara membuat komitmen di hari memperingati penyaliban Yesus Kristus ini? Komitmennya demikian. Karena semua dosaku telah ditanggungnya, maka aku tidak mau hidup dalam dosa lagi. Nah, ini komitmennya. Dosaku sudah ditanggungnya, aku enggak mau lagi hidup dalam dosa, berbuat dosa dan hidup dalam dosa. Enggak mau lagi, apalagi hamba Tuhan, enggak mau lagi. Hamba Tuhan harus hidup bagi Tuhan. Jangan mempermainkan jemaat yang tidak tahu kebenaran. Terkadang sengaja nggak diberitahu atau dia sendiri tidak tahu ya.
Makanya jemaatnya ikut aja ya. Udah gembala salah ikut aja, sampai ditipu-tipu segala ikut aja. Kita ini sudah tahu kebenaran. Kita harus memilih bisa menyelidiki segala sesuatu, membedakan segala sesuatu dan memilih yang baik. Di dalam berjemaat pun juga demikian ya. Itulah sebabnya saya menjelaskan peristiwa penyalipan Yesus itu sejelas-jelasnya. Tidak dibumbui dengan hal-hal tahayul ya, tapi ini dari firman Tuhan. Supaya setiap kita jadi tahu gitu loh. Setelah tahu kita mau buat komitmen bahwa karena semua dosaku telah ditanggungnya. Semua dosa. Bukan sebagian, kalau sebagian siapa mau tanggung yang sebagiannya lagi. Maka aku tidak mau berbuat dosa dan hidup dalam dosa. Dan ciri khas orang yang sudah diselamatkan itu semakin hari itu semakin jijik ya dengan dosa itu. Apalagi sengaja mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan firman Tuhan, lalu masih senang dengan hidup lama. Komitmen yang kedua, karena Yesus Kristus telah mati bagiku, maka aku hidup bagi dia. Itu namanya transaksi rohani ya. Dia mati bagiku, aku hidup bagi dia. Setiap jemaat harus mengalami yang namanya transaksi rohani. Jangan saudara datang ke mall lalu lihat-lihat itu ya. Suami istri datang ke mall lihat-lihat, bagus ya mah, bagus ya pak, tapi nggak pernah dibeli. Kira-kira pulang bawa barang dan nggak bawa. Sama Injil keselamatan udah dijelaskan ya. Saudara mungkin dengarnya bagus ya pak, bagus ya mah, tapi tidak mau secara pribadi, ya ini untuk saya. Kematiannya untuk menanggung dosaku. Sekarang aku mau hidup bagi dia. Yang ketiga, sejak pertobatanku sampai hari kematianku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Wah, ini luar biasa komitmen ini. Kapan pertobatan Bapak Ibu Saudara? Pertama kali dengar Injil lalu merespon bertobat percaya. Saat itulah saudara mengiring Yesus. Sampai hari kematianmu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memperingati kematian Yesus Kristus. Makna penyalipan, makna kematiannya mengubah hidup kita. Dengan 3 komitmen tadi, kita menjadi jemaat yang terus memuliakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan berguna bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, oleh karena kasih-Mu Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal. Sehingga kami yang berdosa ini diampuni dosanya, diselamatkan, memiliki kepastian kapan saja kami meninggal dunia, kami pasti masuk surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, dan sebagai ungkapan syukur atas firman Tuhan pada hari ini, kita akan mendengarkan pujian Kuasa Salib-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup
bidadari yang kukira pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Gembala Jemaat. Pada Bapak Gembala kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian pada pagi hari ini dalam rangka memperingati penyaliban Yesus Kristus sudah selesai, dan mari kita menutup dalam doa kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur di tahun 2021 ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kebaktian dalam rangka memperingati penyaliban Yesus Kristus, memperingati wafatnya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur sekarang kami adalah orang-orang kudus, sehingga hidup kami ini adalah hidup bagi Tuhan dan Juru Selamat kami. Seluruh rangkaian bakti ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu memohon kiranya Engkau memberkati seluruh warga jemaat, supaya hidup kami ini menjadi hidup karena Kristus dan mati adalah keuntungan karena bersama Kristus. Di dalam menjalani kehidupan ini berkatilah kami, sehingga dalam hidup yang kami jalani ini, kami menikmati berkat-Mu, kami dapat berbagi berkat, dan kami dapat bersukacita mensyukuri seluruh pemberian-Mu. Bapa di surga, saat kami berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus memimpin kami. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menghiburkan, meneguhkan kami
untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Jemaat Gloria Kayen yang adalah orang-orang kudus, selamat merayakan, memperingati, mengenang wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati. Salam Maranatha.